Bapak-bapak yang terhormat, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu dari 4 pilar kebangsaan disebutkan dalam pembukaannya pada alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya. Isu-isu internasional seperti isu pelanggaran HAM harus menjadi perhatian kita juga. Kemudian begitupun dengan Muslim Uighur ya, karena kita ketahui sekarang juga sedang cukup hangat. Adakah tindakan dari pemerintah Indonesia yang dilakukan? Kami seringkali mengingatkan pemerintah, mengingatkan pemerintah untuk, kalau pernyataan saya yang terakhir tentang Uighur, janganlah pemerintah menjadi penonton saja. Ketika kemudian ada 22 negara yang sudah menyampaikan petisi kepada PBB untuk membawa masalah ini di PBB dan menjadikan China dibawa ke Mahkamah HAM Internasional. Tapi kemudian ada 37 negara yang lain yang menyatakan tidak, China tidak melakukan kejahatan HAM. Pemerintah belum ada suaranya. Artinya belum mendukung yang kelompok 37 atau mendukung kelompok yang 22. Memang kemudian ada niatan bahwa kita harus melakukan tindakan yang diplomasi, yang soft diplomasi, kemudian kita harus mencarikan titik tengah, titik solusi. Iya, tapi kalau dilihat dari apa yang menjadi aspirasi di tingkat rakyat, sepertinya itu bukan aspirasi dari rakyat. Rakyat menginginkan pemerintah itu, memang kita tidak boleh, dan itu juga kami suarakan, tidak boleh karena isu Uighur ini kemudian pemerintah menari di gendang yang dipukul oleh pihak Amerika maupun pihak China. Pemerintah dengan guideline daripada pembukaan undang-undang dasar jelas sikap kita adalah menolak segala bentuk penjajahan, mendukung segala upaya untuk kemerdekaan, menolak segala bentuk penindasan, berkontribusi untuk menghadirkan dunia yang tertib, yang basisnya adalah keadilan sosial. Nah, di titik itulah kita harus melihat Uighur itu bukan karena kepentingan China, bukan kepentingan Amerika, kepentingannya adalah taat kepada konstitusi. Dan ya selalu saja memang pihak China kan selalu mengatakan itu tidak benar, itu adalah bahkan dikatakan sebagai separatisme. Sesungguhnya kan permasalahannya, kalaupun seandainya separatis, masa iya sih sampai kemudian 1 juta orang berlaporan PBB gitu ya, kemudian dilakukan semacam pusat atau ditahan di pusat, bahasa mereka kan pusat pembudayaan. Dan kemudian apalagi kalau memang itu adalah sekedar masalah terkait dengan masalah deradikalisasi, yang menyebarnya itu luar biasa banyak, entah video, entah foto, entah yang begitu amat sangat mengerikan. Istilahnya kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, sebenarnya pemerintah kan bisa seperti yang disebutkan oleh Prof. Din, yaitu menuntut agar PBB dan China segera membentuk suatu tim pencari fakta yang independen, sehingga dia tidak masuk dalam kepentingan Amerika, tidak juga masuk dalam kepentingan China. Kepentingannya adalah penegakan hukum dan hak asasi manusia. Itu yang kami dukung. Kami mendukung agar pemerintah jangan hanya menjadi penonton, tapi apa yang kemudian kami juga saya ingatkan warga Indonesia jangan mau ditarik ini menjadi isu anti China, maupun juga kemudian menjadi anaknya Amerika. Enggak, ini kita punya cara pandang yang berbeda. Ini adalah masalah kemanusiaan, ini adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia, ini adalah masalah hukum yang tidak karena adil. Pemerintah harusnya masuk dari situ, sehingga dia bisa berperan untuk menghadirkan tata tertib dunia yang berbasiskan pada keadilan sosial.